Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menyatu dalam satu persekutuan ibadah kolom. Bolehkah diundang berdiri? Mari kita melakukan NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang esa, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, puji teruslah, anugerah yang Mari kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di malam hari ini kami boleh beribadah lewat ibadah kolom. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami. Tapi juga ketika kami ada dalam persekutuan ibadah kolom di malam ini, kami mengaku akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Yang seringkali kami hidup di dalam kegelapan. Kami melakukan dosa. Kami memohon Tuhan terangi hati pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami memberi diri ini untuk selalu dituntun dan diarahkan oleh firman-Mu, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat di dalamnya. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa membawa pengakuan kami di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 hingga ayat 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Ajaib benar anugerah. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami untuk boleh mengerti firman di tengah kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami saat ini Bapa, Engkau yang adalah firman kehidupan. Kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab Surat Yohanes pertama, 1 Yohanes 1, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 1, ayat 5 hingga ayat 10. Di bawah perikop, Allah adalah terang. Mari kita baca bersama-sama bacaan Alkitab ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu,
Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini orang bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah, ibadah kolom. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersekutu dengan umat Allah merupakan gambaran yang nyata bagi kehidupan kita. Namun apa artinya persekutuan dengan Allah? Nah saudara, kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab kita saat ini, Yohanes memulai penjelasannya dengan memperkenalkan konsep bahwa Allah adalah terang. Artinya di dalam Allah tidak ada kegelapan. Terang adalah simbol kebenaran. Dan gelap adalah simbol dosa. Jadi makna persekutuan dengan Allah adalah hidup di dalam kebenaran. Karena itu persekutuan jamaat berarti persekutuan antara jamaat dan persekutuan dengan Allah. Nah, persekutuan dengan Allah berarti persekutuan di dalam terang. Oleh karena itu persekutuan manusia dengan Allah tidak mungkin terjadi dalam kegelapan. Dan ternyata dosa yang mengakibatkan rusaknya persekutuan dengan Allah dan sesama. Nah saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini ada 3 hal yang membawa rusaknya persekutuan antara manusia dengan Allah. Pertama, dikatakan hidup dalam kegelapan. Itu ditulis dalam ayatnya yang ke-6. Nah, orang yang menyatakan hidup atau menyatakan diri memiliki persekutuan dengan Allah namun hidup dalam dosa. Nah, orang yang demikian dia memisahkan iman dan perbuatan. Nah, mereka berpendapat bahwa apa yang dipercayai tidak perlu dilakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang hadir dalam ibadah, apakah itu ibadah hari Minggu, ibadah kolom, ibadah bipra, kelihatannya orang tersebut ya saleh, orang tersebut ya kelihatannya suci. Tetapi ketika dia tidak hidup dalam persekutuan, maka kembali dia hidup dalam dosa. Yang kelihatannya saleh berubah menjadi salah. Yang kelihatannya suci berubah menjadi ruci. Nah, yang kedua, tidak berdosa. Itu ditulis dalam ayatnya yang ke-8. Nah, orang yang menyatakan dirinya memiliki persekutuan dengan Allah, tetapi tidak merasa tidak perlu mengaku dosa pada Allah.
Nah, dikatakan dalam firman bahwa Allah adalah terang. Jadi ketika kita menghampiri terang, maka kegelapan diri kita akan disoroti. Nah, Allah tidak hanya menyingkapi dosa, tetapi juga mengarahkan kita untuk bagaimana mampu melihat kuasa darah Yesus yang menyucikan segala dosa kita. Nah, akibat serius jika kita menyatakan diri tidak berdosa, maka disitulah rusak persekutuan antara sesama dan persekutuan dengan Allah. Yang ketiga dikatakan tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita merasa bahwa semua perbuatan dosa dianggap bukan dosa. Namun ternyata disitulah terjadi penyangkalan dosa. Dan itu berarti tidak hanya menipu diri sendiri, tetapi menjadikan Allah sebagai penipu. Nah, ini luar biasa. Allah tidak dapat bersekutu dengan dosa. Dan salib yang menjadi tempat di mana Allah menghukum dosa. Nah, penolakan terhadap dosa sama artinya menolak firman Allah yang menyatakan bahwa semua manusia berdosa. Dan ternyata manusia perlu pengampunan dosa oleh darah Yesus. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menikmati pengudusan Kristus, ketika kita berada dalam persekutuan yang benar dengan Allah, maka kita pun akan menikmati persekutuan yang indah dengan semua orang percaya. Jika ada dua orang percaya yang tidak memiliki persekutuan satu sama lain, itu berarti salah satu atau dua-duanya tidak hidup di dalam terang. Lihat saudara, bagaimana persekutuan dengan Allah berdampak nyata, yaitu persekutuan dengan sesama orang percaya. Bukan hanya itu, tapi persekutuan dengan Allah seharusnya terlihat juga melalui pola hidup setiap hari. Apakah itu lewat perkataan maupun perbuatan setiap hari. Nah, saya percaya bahwa kita disebut sebagai anak-anak terang yang mampu menerangi di sekeliling kita. Kita membawa terang Kristus sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia, tetapi bagaimana hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan dan sementara kita memberi, mari kita melakukan NKB nomor 195, kendati hidupku tentram dan apa yang berikutnya.
Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah pemilik kehidupan kami. Di malam hari ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh beri kesempatan bagi kami untuk mengadakan ibadah kolom di malam ini. Lewat ibadah kolom, kami bersama-sama mengungkapkan pujian. Kami boleh berdoa bersama, tapi juga secara bersama-sama kami boleh mendengar dan memahami firman. Apa yang kami lakukan lewat ibadah kolom malam ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami ketika kami diberi kesempatan untuk boleh menjalani hidup. Maka kami mampu membawa terang Kristus di tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kehidupan kami semua. Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan memberkati pelayan khusus yang ada dalam menjalani tanggung jawab sebagai seorang pelayan, tapi juga bersama dengan UPK yang ada di kolom. Tuhan memberkati sehingga kerjasama yang baik boleh tercipta, tapi juga bersama dengan anggota kolom untuk boleh membangun persekutuan di dalam Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati rumah tangga kami. Tuhan mengenal kami dengan segala kerinduan dan harapan di tengah hidup berumah tangga, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Karena itu Engkau berkati tugas kerja orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, tapi juga Engkau berkenan memberkati kehidupan anak-anak kami. Biarlah kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Bapa di sorga, kami bawa dalam doa untuk mereka yang hari ini bersyukur dengan segala berkat Tuhan. Engkau kiranya kuduskan sukacita mereka, tetapi juga mengingatkan mereka untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati juga bagi jamaat yang diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Berkenan Engkau tunjukkan jalan yang terbaik, sehingga mereka mampu mengatasi setiap pergumulan dan persoalan dalam hidup. Tuhan tetap terus memberkati multimedia yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Pemberian diri mereka untuk boleh melayani jemaat setiap ibadah yang ada diberkati selalu oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dengan segala berkat, maka kami boleh memberi persembahan dalam bentuk uang. Tuhan pun berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Kami tetap terus berdoa, Engkau kiranya memberkati pelayan jemaat, pelayan masyarakat dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, tapi juga jemaat dan masyarakat untuk boleh menjalani tanggung jawab, baik sebagai anggota jemaat maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kepadamu kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menerangi jalanmu dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kamu damai dan sejahtera. Ibadat telah selesai dan jemaat disilakan duduk. Shalom, damai di hati, selamat malam.